Saya jujur, mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu. Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Dia juga dilindungi dengan hak-hak perlindungan anak. Sehingga ide ini saya sangat berharap sebenarnya tunda dulu, lakukan pengkajian secara mendalam, baru kemudian dieksekusi kalau memang secara kajian itu memungkinkan dan tidak akan berpengaruh besar ke depan. Kritik keras program Deddy Mulyadi soal siswa nakal masuk militer. Anggota DPR RI ngaku mau nangis. Program siswa nakal dimasukkan ke barak militer dan dilatih selama 6 bulan yang dicanangkan Deddy Mulyadi belakangan menuai kritikan. Adalah anggota DPR RI yang tak setuju dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat itu soal siswa nakal. Karenanya saat melihat cuplikan anak-anak di Jawa Barat yang disebutkan nakal sudah mulai menjalani pendidikan militer, anggota DPR tersebut mengaku ingin menangis. Ia rupanya tak tega dengan cap buruk yang dilekatkan pada anak-anak tersebut setelah menjalani pendidikan militer. Seperti diketahui, program siswa nakal mengikuti wajib militer dan tinggal di barak militer sudah dimulai sejak Kamis, 1 Mei 2025. Program tersebut perdana dijalankan oleh pemerintah daerah Purwakarta. Ada 39 anak yang dimasukkan ke barak militer Resimen Armet 1 Stirayuda. Terkait dengan program Deddy Mulyadi itu, anggota Komisi 10 DPR fraksi PDIP, Mai Esti Wijayati mengurai tanggapan. Diakui Esti, kebijakan dari Deddy itu belum sama sekali dibahas oleh Komisi 10 DPR RI. Terkait dengan ide dan gagasan Pak Gubernur Jawa Barat ini sama sekali memang belum kita bahas di Komisi 10 karena ini baru saja disampaikan dan kami belum melakukan pemanggilan atau undangan kepada yang terhormat Deddy Mulyadi dan belum ada pembahasan dengan Dikdasmen, ucap Esti dari tayangan Kompas TV. Saat mengetahui para siswa nakal di Jabar sudah mulai menjalani militer, Esti mengaku ingin menangis. Esti menyebut anak-anak tersebut dapat diskriminasi dari pemerintah daerah, padahal kata Esti anak-anak itu masih punya hak yang dilindungi undang-undang. Esti cemas jika pendidikan militer tersebut akan berpengaruh besar untuk psikologi sang anak sampai dewasa. Saya jujur, mengapa ya saya rasanya mau menangis gitu, dari awal ini seolah-olah anak sudah mendapat diskriminasi, dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka, lanjut Esti. Mereka juga dilindungi dengan hak perlindungan anak sehingga ide ini saya sangat berharap sebenarnya tunda dulu. Lakukan pengkajian secara mendalam baru kemudian dieksekusi kalau secara kajian itu memungkinkan dan tidak akan berpengaruh besar ke depan, tambah Esti. Tak kuasa menahan tangis, Esti pun mengurai alasannya. Ternyata Esti memang biasa berhadapan dengan anak-anak bermasalah sejak lama dan tahu betul alasan mereka melakukan tindakan kriminal. Mengapa saya mengatakan saya hampir menangis? Saya sering berhubungan dengan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus karena masalah sosial, mereka ditangkap ke kantor polisi karena punya kelitih, tawuran, atau mereka yang dikategorikan anak nakal, lanjut Esti. Ketika kami berjumpa, kami bisa memahami anak ini datang dari ekonomi mampu tapi orang tuanya tidak memberikan waktu yang cukup. Oh anak ini dari single parent, dia melakukan seperti ini karena perhatiannya kurang, tambah Esti. Menurut Esti, seharusnya Deddy Mulyadi tidak perlu buru-buru merealisasikan rencananya tersebut untuk memasukkan siswa nakal ke barak militer. Sebab kata Esti, perlu ada kajian mendalam apalagi berkaitan dengan anak-anak. Artinya hal-hal seperti ini mestinya jangan terburu-buru. Ini soal anak, kalau kita bicara soal anak ini kita bicara masa depan bangsa ini, dari satu kabupaten saja 39 anak, apakah mereka nanti tidak akan mendapatkan cap ketika keluar dari situ? Jadi saya merasa, saya nggak tega, ketika mengatakan ini harus begini, pendidikan secara barak militer, imbuh Esti. Saya jujur, mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu. Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Dia juga dilindungi dengan hak-hak perlindungan anak. Sehingga ide ini saya sangat berharap sebenarnya tunda dulu, lakukan pengkajian secara mendalam, baru kemudian dieksekusi kalau memang secara kajian itu memungkinkan dan tidak akan berpengaruh besar ke depan. Mendengarkan pernyataan Ibu anggota DPR ini membuat saya semakin muak ya. Fungsinya anggota DPR ini apa sebenarnya? Kebijakan yang sangat baik digunakan ini sangat berdampak untuk anak-anak. Dikaji ulang. Berarti kebanyakan teori tanpa praktek. Seharusnya Ibu mendukung gitu. Terima kasih.